silakan duduk. Kasih. Dengan siapa ini? Dengan Delviana. Delviana biasa dipanggil Delvi. Delviana biasa dipanggil ini saya mau bertanya, Kak Delvi ini kelas berapa? Sekarang kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Jadi untuk kesehariannya bagaimana? Kesehariannya itu biasa kalau pulang sekolah itu cuman kebanyakan rebahan di kos. Rebahan di kos? Paling kalau lapar baru pergi keluar cari makan. Tidak ada aktivitas lain selain itu, Kak? Kalau aktivitas lain itu biasa kalau dipanggil teman keluar itu kayak kumpul-kumpul gitu baru keluar kos. Kalau misalnya tidak ada yang panggil jalan-jalan atau kumpul-kumpul, biasa aktivitasnya dalam kos itu kesebaran nonton TikTok. Kalau ada tugas ya dikerja. Jadi bagaimana kesehariannya di sekolah, baik atau bagaimana? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Oke. Mungkin tujuannya ke sini apa? Tujuannya ke sini itu ya untuk melakukan konseling. Melakukan konseling. Jadi sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling, karena di sini kan juga datangnya hanya sendiri, maka ini kita akan melakukan proses konseling individu. Nah, konseling individu itu adalah di mana di mana seseorang itu memberikan pelayanan atau alternatif bantuan kepada seorang konseling untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini konselingnya itu Delvi dan saya sebagai seorang konselor. Nah, sebelum melakukan konseling ya, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mungkin akan saya pimpin ya. Ya, sebelum melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya Allah, selesai. Nah, dalam proses konseling ini kita memiliki waktu 1 kali 45 menit ya. Jadi adapun asas-asas yang dipakai dalam konseling ini, yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana ketika Kak Delvi menceritakan permasalahannya, saya akan menjaga permasalahan tersebut, apa yang sudah diceritakan kepada saya itu saya tidak akan menceritakan kepada orang lain. Itu adalah kode etik yang kami pegang sebagai seorang konselor. Dan yang kedua ada namanya asas keterbukaan, di mana Kak Delvi ini harus terbuka terhadap permasalahannya sehingga kita dapat bersama-sama mendapatkan alternatif bantuan kepada Kak Delvi atas permasalahannya. Dan yang selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana ketika saya memberikan berbicara ya, ketika saya berbicara, Kak Delvi tidak boleh memotong pembicaraan dari saya, begitu pun sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Jadi di sini saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah Kak Delvi datang ke sini atas dasar kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Pertama sih dikasih saran dari teman. Jadi intinya dia cuma kasih saran, kesininya atas kemauan saya sendiri. Oke. Mungkin kita akan masuk dalam proses konseling. Jadi boleh diceritakan apa permasalahannya? Begini Bu. Biasa kenapa sampai teman-teman saya itu kasih saran ke saya untuk melakukan konseling, karena katanya saya sudah terlalu kecanduan gadget. Biasa itu saya pas pulang sekolah kan,
pagi pulang sekolah biasa jam 2 begitu. Biasa saya dari pulang sekolah itu biasa sudah masuk ke kos itu rebahan biasa cuma kayak kan saya kayak terlalu kecanduan betul dengan gadget. Misalnya kalau pulang dari sekolah itu saya bisa seharian full, maksudnya bisa seharian full main handphone itu, kayak tidak ada kalau misalnya nanti lapar baru bangun bangun dari rebahan. Intinya sering itu main HP, kayak tidak ada kegiatan kayak di luar gitu ya. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Iya, saya bisa fullku itu 1 hari full itu kalau misalnya kayak tidak ada kegiatan kayak terlalu kegiatan yang yang sudah kegiatan yang harus saya lakukan tadi kayak penting saya lakukan itu. Kalau misalnya tidak ada kegiatan yang penting saya lakukan itu, tidak ada sambung lepas HP ku. Ini saya cuma kayak pegang HP, main nonton TikTok. Biasa kalau bosan TikTok main FF. Kalau bosan FF itu bisa nonton YouTube. Begitu saja setiap hari terus. Tidak ada aktivitas lain. Jadi kalau di sekolah itu bagaimana? Itu di sekolahnya Delvi itu memperbolehkan bawa HP atau tidak? Memperbolehkan. Jadi misalnya kalau teman-temannya melihat Delvi sering main HP itu bagaimana? Apa tanggapannya dong? Tanggapannya dorang itu biasa bertegur kayak dorang Delvi lepas dulu HP kata bercerita dulu dorang begitu biasa. Makanya itu dorang kasih saran saya untuk melakukan konseling, karena katanya dorang saya sudah terlalu tidak bisa lepas lagi dari HP. Kalau misalnya dorang ada bercerita, saya cuma asik nonton TikTok, scroll TikTok. Jadi kalau misalnya di rumah pun begitu, tidak ada aktivitas lain gitu. Saya merantau, saya aslinya orang kampung, sekarang tinggal di kota jadi bakos. Hanya kayak sendiri begitu di kos. Jadi kalau misalnya tuh di rumah misalnya pulang kampung atau apa gitu, biasanya adakah kayak aktivitas lain di kampung selain main HP? Kan biasa di kampung kan banyak teman gitu. Nah, kalau di kampung itu saya biasa jarang pegang HP. Ada banyak aktivitas di kampung. Banyak aktivitas. Iya, kan kayak apalagi kan ini teman-teman kampung yang sudah baku kenal dengan kita dari kecil. Jadi banyak hal yang diceritakan gitu. Banyak hal yang dilakukan kayak misalnya pergi kayak pergi ke tempat wisata gitu, pergi nongki atau kumpul-kumpul. Itu kan biasanya kan kalau di kos biasa ada orang tua biasa berkunjung. Itu biasa kalau misalnya ibunya Kak Delvi melihat Kak Delvi itu cuma scroll biasa apa tanggapannya? Biasa dia suruh dia bilang simpan dulu HP, dengar dulu mama bicara misalnya gitu, kayak cuma sekedar bertegur saja. Tidak sampai di situ HP, kayak cuma sekedar ditegur. Tapi ditegur 1 kali biasa habis ditegur memang biasa saya lepas HP. Tapi kalau misalnya sudah bosan dengar, tidak juga sudah bosan sih, kayak menurut saya kayak tidak ada bicara yang penting-penting begitu, itu saya bisa langsung ambil HP ulang. Ya, jadi kalau misalnya di sekolah, kalau di dalam kelas biasanya itu diperbolehkan juga kayak di dalam kelas bawa HP gitu diperbolehkan. Kalau sementara proses belajar mengajar itu tidak diperbolehkan. Tapi saya biasa nekat. Cuma main HP. Tapi biasa saya nekat main HP, scroll TikTok. Kalau sembunyi di bawah meja gitu. Maksudnya HP-nya itu ditaruh di bawah meja, terus biasa kadang pandangan yang kita itu sesekali ke HP, sesekali ke dengar itu ibu bajelaskan, dari itu guru. Ya, mungkin dari tadi yang akan dilakukan Kak Delvi,
Adakah satu kali itu kadang itu kedapatan main HP di dalam kelas? Kedapatan sampai-sampai itu pas ditahu saya bermain HP pas selama proses belajar berlangsung itu, HP ku itu ada disita sekitar satu, eh, disita itu nanti diambil pas ini pulang sekolah. Pas pulang sekolah tidak ada ganjaran lain ke apa? Hanya itu hanya Cuma diambil. disita. Baru dikembalikan pas pulang sekolah. Terus apa? Apa yang biasa di apa dikatakan gurumu gitu ya, tentang kenapa kau begini terus? Kan baru itu ketahuan, belum Kan misalnya bilang, kenapa kau ini cuma apa main HP terus di dalam kelas, memang tidak memperhatikan saya gitu. Apa tanggapannya kira-kira? paling ini saya bohong biasa. Saya bilang biasa ada pesan penting dari orang tua gitu, padahal aslinya main TikTok. Asalnya main TikTok. Jadi aplikasi apa semua yang biasa digunakan di HP gadget? TikTok, Instagram, YouTube, game online, Free Fire, Facebook, WhatsApp. Yang paling sering itu Instagram, TikTok, apalagi TikTok. TikTok itu paling sering, sama game online, Free Fire. Biasa di TikTok apa yang dilihat? Ya, random. Kayak video-video wangi gitu. Tidak ada kayak pembelajaran apa. Aku lebih malas. Maksudnya itu kayak Malas. kan TikTok itu kan hiburan, bukan, maksudnya TikTok kan bisa apa jadikan ini hiburan. Pernahkah KDLP itu memakai gadget itu untuk hal-hal penting? Misalnya untuk pembelajaran lah. Pernah. Apa biasa dilakukan untuk apa? Kalau dikasih ibu ada tugas, kalau misalnya tidak bisa berpikir lagi, kan misalnya baca di jawaban, kalau misalnya tidak bisa didapat lagi jawabannya dari otaknya saya, nah itu biasa saya cari di Google jawabannya, terus saya tanya sama teman, nyontek lewat ini HP, suruh kirim jawaban. Ini kan Delphi tidak ada pengalaman mungkin dirundung atau apa sehingga Kak Delphi kayak hanya menghabiskan waktunya untuk di HP gitu. Pernah sih pas SMP kelas 2. Itu pernah dirundung. Itu Sebenarnya dirundung ini tidak secara langsung, kayak orang itu kayak apa ya, sama mungkin orang kayak tidak tujuannya orang bukan saya, tapi saya merasa gitu. ini dirundungnya dalam apa ya, bentuk apa, mungkin ada namanya verbal, non verbal atau kata-kata berarti bisa nih. Bisa. Oke. Di sini jadi kan tadi Kak Delphi sudah menyadari bahwa kecanduan gadget itu adalah salah satu hal yang tidak baik. Jadi apa sudah usaha yang Kak Delphi lakukan? Untuk usaha sendiri biasa kalau dipanggil teman itu biasa dipanggil teman kumpul-kumpul, biasa pergi keluar supaya tidak terlalu ini dengan gadget. Tapi pas sampai di kos tetap juga masalahnya kan ini biasa kalau di kos itu kan sendiri, nah otomatis itu sunyi, tidak ada orang, tidak ada teman. Ada teman kayak tetangga kos, tapi kan tidak berkenal dengan kita. Jadi aktivitasnya itu biasa cuman kebanyakan main HP. Ada tidak kayak teman-teman dari kampung juga sekolah di sini itu bisa kayak Kak Delphi bisa bergabung di sana? Sekolah ada tapi jauh dari tempatnya. Jadi tidak pernah berkunjung ke sana? Bukan tidak pernah sih.
kayak nanti pas ada acara, ada apa namanya, kayak misalnya nanti pas ada orang misalnya ke sini ke kos dulu, ada acara atau ada yang dimakan-makan kayak gitu. Kalau misalnya dia dapat kiriman dari kampung, nah biasa itu dia panggil ke kosnya, biasa ke sana. Oke, baik. Mungkin dari alternatif tadi ada lagi yang alternatif mungkin yang apa yang dipakai tadi itu untuk mengurangi ini kecanduan gadgetnya. Kalau untuk saya sendiri baru itu sih, soalnya kan menurut saya kalau untuk mengurangi kecanduan gadget ini susah sekali ya Kak. Soalnya saya ini kayak sudah tidak bisa lepas lagi dari HP. Keseharian itu kan cuma HP terus, nonton TikTok. Jadi di sini yang dapat ibu simpulkan dari permasalahannya KDLP itu sudah sangat sulit untuk terlepas dari HP-nya itu, dan juga kesehariannya KDLP itu lebih banyak ke gadgetnya, yang mungkin dari pulang sekolah, malam juga begitu. Bahkan di hari-hari libur juga kalau tidak ada aktivitas lain juga menggunakan gadget. Nah itu, dan alternatif yang bantuan yang sudah dipakai KDLP untuk mengurangi kecanduan gadget itu juga tidak berhasil. Ya, di sini ibu ada video terkait dampak penggunaan gadget secara berlebihan. Mungkin bisa lebih nonton di sini supaya kalian bisa sadar bahaya atau dampak dari penggunaan gadget sendiri. Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai dari mencari informasi di internet, belajar dari berinteraksi melalui aplikasi chat, hingga sebagai sarana hiburan. Meski banyak membantu aktivitas manusia, dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan, khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak-anak usia dini hingga remaja. Lagi main nih. Udah mana ya melihat anak-anak sekolah zaman sekarang nih sibuk sama HP-nya sendiri, entah itu main game, nonton video, dan banyak anak-anak usia dini itu udah ada yang udah teman sama gadget, padahal mereka lagi di FPS lah yang banyak fasilitas bermainnya. Nah, ini masih jadi perdebatan nih di antara kalangan orang tua tentang sebenarnya penggunaan gadget itu adalah hal positif atau justru negatif. Tapi di balik itu semua, yang paling penting adalah gimana caranya bagi orang tua untuk bisa mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget oleh anak. Usai ya. Setuju ya kalau untuk anak-anak pegang gadget, apalagi untuk menghibur anak-anak kecil gitu. Kalau ada juga sisi positifnya sih kalau buat gadget tuh untuk bahkan dari usia prasekolah, tapi anak justru punya pemahaman dan wawasan pengetahuan yang lebih luas loh. Peran orang tua menjadi semakin sentral di era digital seperti saat ini seiring adanya dampak negatif dari penggunaan gawai yang sudah dilihat tadi di videonya. Ya, oke. Mungkin itu tadi dampak dari penggunaan gadget ya. Di sini juga tadi sudah ada dampak atau bahaya dari penggunaan gadget sendiri. Di sini juga Ibu akan memberikan beberapa tips yang untuk mengurangi kecanduan gadget. Ya, jadi di sini Ibu akan memberikan beberapa tips untuk mengurangi kecanduan gadget. Yang pertama, coba perbanyak bersosialisasi dengan teman atau orang-orang di sekitar. Itu juga dapat
mengurangi KDLP untuk menggunakan gadget. Jadi bersosialisasi dengan teman, coba cari aktivitas lain yang lebih bermanfaat dari menggunakan gadget. Oke, yang kedua coba buatkan jadwal gitu. Buatkan jadwal misalnya nih misalnya kalau pulang sekolah saya hanya menggunakan menggunakan gadget hanya sekitar 30 menit gitu. Baru malam juga batasi waktu. Misalnya itu kan tidur jam 10 ya, di jam 10 itu KDP sudah tidak lagi menggunakan gadget gitu ya. Jadi kalau misalnya malam coba hanya berikan waktu KDP itu untuk menggunakan gadget hanya 30 menit. Nah gitu, pokoknya buatkan jadwal untuk KDP untuk menggunakan gadget. Terus yang selanjutnya mungkin kalau di sekolah supaya KDP tidak sering menggunakan HP saat di sekolah, mungkin bisa cari kegiatan lain, misalnya masuklah di organisasi-organisasi seperti Pramuka, OSIS, juga PMR atau apa, itu juga bisa cara ampuh yang bisa dilakukan KDLP untuk mengurangi kecanduan gadget. Nah, yang terakhir mungkin KDLP bisa menggunakan ada fitur peringatan ketika KDLP menggunakan gadget, ada fitur yang dibilang fitur peringatan. Itu bisa diaktifkan supaya kalau misalnya kan tadi sudah dijadwalkan misalnya 30 menit sudah dijadwalkan untuk bermain HP, selebihnya jika sudah lebih maka fitur itu akan berbunyi sendirinya, maka itu kan sudah KDLP untuk tidak lagi menggunakan HP. Mungkin itu saja dari tips dari ibu. Ibu harap kedepannya KDLP bisa menerapkan beberapa tips yang sudah ibu sampaikan tadi. Jadi tadi kan ibu sudah memberikan tips. Mungkin sesi konseling kita hari ini ibu akhiri. Mungkin ada kesempatan lain kita akan bertemu dan ibu akan menanyakan perkembangan dari KDLP. Mungkin untuk mengakhiri kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sama-sama. Ya, untuk KDLP terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sama ibu. Ya. Oke.